You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Bulan ini, bulan Maret, ya, kita ada tema yang baru. Temanya adalah get change. Ya, bulan lalu kita temanya apa? Tune in. Nah, sekarang temanya adalah get change. Dan pembacaan kita untuk hari ini saya mau ambil dari kitab Lukas 5. Dan saya minta Brian tolong bacain ya. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambalan yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, amin. Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan, hal yang tersirat dan tersurat juga, sehingga kami pulang membawa suatu prinsip kerajaan Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya, Tuhan. Dan kembali kerajaan-Mu diumumkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah New Wine. Katakan sama-sama, New Wine atau anggur baru. Ya, minggu lalu kita juga belajar tentang yang namanya, saya mau mengulangnya sedikit, prinsipal dan pattern, prinsip dan pola. Ya, jadi waktu kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan itu punya kerajaan, dan kerajaan itu punya prinsip-prinsip, dan prinsip itu akan berlaku. Kita setuju atau nggak setuju, itu akan berlaku. Ya, dan sama seperti saya kasih contoh, saudara, kita butuh listrik kemana-mana, ya. Prinsipnya begitu, kalau mau alat elektronik kita nyala. Tapi polanya bisa berbeda. Di Jakarta mungkin 220 volt, bentuknya 2, kita 3, di US juga beda. Ya. Juga prinsip yang lain adalah apapun yang nggak seimbang pasti jatuh. Wah, itu prinsipnya. Polanya jatuhnya bisa gelinding, bisa jatuhnya gedubrak, jatuhnya pelan-pelan, itu pola. Jadi di New Zealand, di Indonesia, di Hong Kong, dimanapun prinsip itu berlaku. Dan hari ini kita akan belajar prinsip yang baru, yaitu prinsip new wine, anggur baru. Ya, new wine. Firman Tuhan juga punya prinsip ini. Ini yang Tuhan ngomong waktu lagi habis air bah. Tuhan ngomong, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Selagi bumi masih ada, entah generasinya Adam, generasinya Abraham, generasinya Tuhan Yesus di situ sampai sekarang, ini prinsip ini selalu berlaku. Takkan berhenti-henti. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dengan kata lain, saya mau katakan, change is the only constant in life. Sesuatu yang konstan itu adalah perubahan. Coba pikirin baik-baik. Sesuatu yang konstan itu adalah perubahan. Nah, ini quote-nya terkenal dari orang Yunani, sorry aku nggak bisa pronunciasi, Heraclitus. Ya. Tapi prinsipnya di Alkitab. Kalau bumi masih ada, perubahan itu selalu ada. Jadi kalau misalnya jangan kaget kalau sekarang yang memerintah adalah nasional, ya bukan berarti harus nasional terus, bisa Labour. Ya. Sekarang ada berubah, ya. Jangan merasa bahwa selamanya akan begini, enggak. Change is the only constant in life. Dan minggu lalu juga kita belajar, sebelum problem itu terjadi, sebelum masalah itu terjadi,
biasanya ada yang namanya yang berkontribusi, ada banyak, tapi saya menyebutkan dua, tension atau season. Salah satu atau dua-duanya masuk, kalau kita nggak tahu merespon, kita nggak tahu bagaimana menghadapinya, maka itu akan menjadi problem. Because the way you see the problem is the problem. Minggu lalu kita belajar ya, cara kita melihat masalah itu adalah masalah sendiri. Dan hari ini saya mau fokus kepada season. Ya, minggu lalu juga kita belajar bahwa season, ya, we cannot control it, dan it will pass. Pertanyaannya adalah what would become once pass? Apa yang terjadi dengan diri kita setelah musim itu berlalu? Dan kita juga belajar kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa melawan musim, ya, karena kita akan kalah. Yang harus kita lakukan adalah cuma beradaptasi dan melakukan adjustment. Adaptasi adalah suatu perubahan yang besar, adjustment adalah perubahan yang kecil. Itu yang perlu kita lakukan saat kita menghadapi musim. Ya, seperti dia cerita di Alkitab. Minggu lalu kita ngebahas ada musim hujan disertai angin. Orang yang nggak kuat fondasinya, dia akan rubuh. Apa yang terjadi setelah musim itu berlalu? Kita juga udah melewati namanya masa COVID. Ya, pertanyaannya adalah what will become once past? Apakah kita menjadi orang yang kalah dalam hal apapun ya? Ada orang bisnis hancur gara-gara COVID. Ada orang gara-gara COVID cerai. Kenapa? Karena di lockdown gak biasa ketemu suami istri. Di rumah ketemu istrinya mulu, ketemu suaminya. Biasanya kena macet, pulang pergi pagi, pulangnya jam 9, jam 10. Ketemu istri cuma mungkin 5 menit, tidur siklusnya. Nah ini di lockdown terjadilah pertemuan tiap hari. Ya, senggol dikit, wah, akhirnya malah cerai. Dan saya mau menambahkan yang minggu lalu saya nggak tahu lagi, yaitu season itu adalah sebenarnya the absence of present something, ya. Kalau yang namanya malam hari itu adalah ketidakhadiran matahari, benar ya? Iya kan? Musim kemarau itu kan ketidakhadirannya hujan, ya. COVID itu kan karena kehadirannya si virus, benar ya? Jadi musim itu adalah the absence of present something. Pertanyaannya adalah itu yang musim itu kita ketahui atau enggak, known or unknown. Ya, kita tahu bahwa sekarang kita masuk dalam autumn, kita udah tahu. Karena kita udah melewati musim panas. Tapi kayak COVID memang kita tahu. Ya. Dan kemudian adalah saat musim itu datang, option change. Benar nggak? Pilihan-pilihan berubah. Saudara mau kemana? Mau ke supermarket, ya, mau ke toko baju, mau ke Bunnings. Kemarau sama musim dingin beda pilihannya. Saudara masuk, loh ini yang dijual ini, yang dijual itu, ya. Musim itu membuat perubahan pilihan. Dan yang paling penting adalah sebenarnya preparation. Kalau saudara tahu nih, karena saudara tahu bahwa nanti akan musim panas, saudara belum punya heater, ya, udahlah, saudara akan sengsara di New Zealand, gitu ya. Kalau saudara tahu musim panas itu banyak sandflies, dan saudara tinggal di tempat atau jalan-jalan ke tempat yang banyak sandflies, ya kalau nggak prepare ya, oke lah, kayak anak saya baru camping, wah, baru dikasih sprayer, pulang-pulang bentol, ya, karena tapi musim dingin dia nggak ada. Sampai sini saudara mengikuti, ya. Berikutnya adalah saya mau kasih tahu bahwa when change is necessary, not to change is destructive. Saat saudara perubahan itu harus terjadi, gak mau berubah, itu akan jadi destruktif. Saudara kalau melawan musim, saudara kalah. Ya, musim dingin jangan pakai celana pendek, kalah saudara. Oh, udah tahu COVID ya, lakukanlah adaptasi atau adjustment. Adaptasi itu adalah perubahan yang besar. Apa yang harus dilakukan? Yang tadinya misalnya jarang minum vitamin C gitu ya, yang tadi jarang bergerak, itu perubahan besar. Perubahan kecil mungkin ya pakai masker gitu ya, itu harus dilakukan. Kalau kita nggak melakukannya, destruktif. Dan di sini ada, kita kembali lagi ke pembacaan kita tadi yang dibaca oleh Brian. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun, katakan sama, tidak seorang pun. Artinya tidak seorang pun waktu lagi Tuhan Yesus ngomong, termasuk kerajaan surga juga. Ya. Kata no one, tidak seorang pun, itu everyone, termasuk the kingdom of God.
ya punya prinsip gini, mengoyakkan secara kain dari baju yang baru untuk menambahkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun, termasuk kerajaan surga juga, mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Artinya you will lose both. Kamu kehilangan anggurnya, dan juga vesselnya itu, tempatnya juga hancur. Nah, Tuhan itu punya prinsip. Ini prinsip yang harus kita kenali, bahwa siapa sih mau rugi? Kerajaan juga nggak mau rugi. Berkat, saudara bisa ngomong new wine itu adalah blessing, whatever, ya, anointing. Kalau misalnya kerajaan surga itu kan kerajaan yang efektif sebenarnya. Terus saudara suka nyari untung, benar nggak? Saudara pikir saudara mau cari untung dari mana? Dari Tuhan. Pernah lihat perumpamaan yang ada dikasih 1, 2, 4 dari 1, 2, 5 talenta? Dibilang apa? Kerajaan itu mau diuntungkan. Kalau pohon nggak menghasilkan buah, apa yang dikatanya? Ditebang. Ya. Dan di sini juga kalau Tuhan mau ngasih anggur baru, ya, kalau misalnya kantongnya nggak siap, dia nggak mau kasih. Karena akan kehilangan dua-duanya, membahayakan kamu juga, dan juga anggur ini nggak sia-sia. Minggu lalu kita belajar kan, ada yang namanya 3. Apa yang di tangan kita tuh 3. Apa aja, masih ingat nggak? Dinikmati dulu, enjoy, ditabur, dan terbuang. Ya, kerajaan itu sangat memperhatikan apa yang terbuang juga, nggak mau terbuang. Ya, kan? Anggur itu akan terbuang, waste, dan kantong pun itu akan hancur. Dan ayat berikutnya dikatakan apa? Tetapi anggur yang baru harus, katakan harus. Ya, namanya juga requirement. Saudara mau apply PR, ada requirement yang harus. Kalau nggak ada, yang nggak penuh, saudara pasti di reject lah. Harus itu kata requirement. Kalau mau mendapat anggur yang baru, apanya yang harus? Kantongnya harus ada dulu. Kantongnya harus ada. Bukan kantong yang lama loh. Ya, kantong yang baru. Tahu saudara? Kita sekarang tahu anggur tuh ada di dalam botol, benar ya? Zaman dulu itu nggak ada yang namanya stainless steel. Sekarang kalau buat anggur, saudara tahu anggur itu kan dari alkohol itu kan tercipta hanya gara-gara ada anggur, ada gula yang dikasih yeast apa itu? Ragi. Nah, ragi itu makan tuh gulanya dan menghasilkan alkohol. Dan saat alkohol itu dihasilkan, ada fermentasi, itu ada gas yang dihasilkan, karbon dioksida. Dan kalau misalnya sekarang itu still bisa menahan setiap tekanan, dan mereka juga punya alat untuk mengeluarkan gas. Tapi dulu menggunakan kulit. Jadi kulitnya itu harus baru, karena kalau enggak akan pecah dia, nggak bisa. Karena kulit itu butuh di reshape untuk menahan tekanan-tekanan itu. Dan kulit yang lama itu nggak bisa dipakai sekali doang. Dan mereka harus pakai lagi kantong yang baru. Ya, saudara ngerti kenapa ada perumpamaan ini? Jadi untuk mendapatkan anggur yang baru, apa yang diperlukan? Kantong yang baru. Kira-kira kantong yang baru bisa nggak sih buat anggur yang lama? Bisa, tapi buat apa? Instead of asking when God asks, what should I prepare today? Ya. Daripada kita tanya, Tuhan kapan ya Tuhan? Kapan yang anggur barunya datang? Ya enggak. Saudara, kalau saudara nggak ngeliat anggur baru, bukan anggurnya itu nggak ada. Anggurnya ada kok. Cuman yang dibutuh syaratnya adalah kantongnya ada enggak? Karena kerajaan itu juga nggak mau sia-sia. Berkat anointing, ya. Kalau saudara nggak ngelihat, bukan berarti nggak ada. Ada kok. Ada. Kalau saudara nggak melihat yang namanya cat gitu ya dijual, ya, bukan berarti nggak ada dibanding. Ada kok. Saya waktu di Auckland saya nggak pernah kenal kata banding atau meter ten, enggak. Selama saya di Wellington di Auckland, karena saya masih nyewa rumah, itu mah terima jadi, nggak perlu mikirin apa-apa. Saya tahu ada banding, oh ini tahu makhluk ini, maksudnya toko ini, itu semenjak di Chrysler. Pas baru punya rumah, oh ternyata butuh beli ini, oh di mana? Oh di banding. Nah, bandingnya ada nggak dari dulu? Ada.
MyTracker kan ada, cuman karena sayanya nggak lagi butuh ya saya nggak tahu dia. Nah sama juga anggur baru ada. Jadi kalau kita instead of asking busy ya, kita sibuk nanya kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan, mendingan diganti deh. Sibukkan diri kita untuk what should I prepare today? Apa yang harus saya persiapkan hari ini? Apa yang saya harus persiapkan hari ini? Karena when the new wineskin is ready, the new wine will flow. Itu prinsipnya. Saudara harus tangkap ini. Karena kalau misalnya skinnya udah siap, pasti akan mengalir ke situ. Ya, pasti akan mengalir. Cuma karena kita sibuk cuman nunggu, udah gitu sibuk nunggu lagi, nggak ngapa-ngapain, cuman berdoa, Tuhan kapan ya Tuhan, kapan ya Tuhan. Tuhannya juga udah nanti. Iya, saya juga pengen. Kapan, mana, ya, mana kulitnya. Itu juga udah deadlock nih. Tuhan kapan ya kapan. Tuhan juga nih, mana, saya juga udah siap. Itu prinsipnya. Saudara, saya harus ngerti ini. Tuhan itu penuh dengan berkat. Karena ingat gak, kita tuh diberkati untuk memberkati. Itu harus penting itu. Ya, karena kita akan belajar nih. Ya. Jangan sampai kita cuma mikir diberkati, saya senang-senang, enggak. Percayalah, kerajaan Tuhan itu prinsipnya adalah saat saudara punya buah terus dinikmati oleh orang lain. Pernah lihat nggak sapi, ya, udah menghasilkan susu yang minum dia sendiri? Nggak pernah. Diperes dia minum sendiri, nggak pernah kan? Yang nikmati tuh selain dirinya atau mama-mama di sini ngasih ASI ke anaknya, pernah minum sendiri? Enggak kan? Karena yang membutuhkan siapa? Oh, bagi baby itu penting. Bagi baby dia nyari. Kalau saya nyebutnya waktu itu Jonathan sama Justin sakau. Saya lihat kalau dia udah sakau mau minum itu, kayak segala gerakan yang aneh-aneh akan keluar. Sampai kepalanya botak segitu. Ini botak. Gara-gara kita taruh bantal ya. Dia begini-gini gue. Sampai ini yang botak. Aduh, saya masih punya fotonya. Ya itulah, ya. Prinsipnya adalah diberkati untuk memberkati. Sampai sini saudara siap mengerti ya apa yang mau saya bawa ya. Nah saudara, waktu ini waktu saya masih SMA, kuliah gitu ya, saya suka ngeliat ke atas, saya suka ngeliat pesawat terbang. Waktu itu nggak ada zaman Instagram, nggak terlalu banyak hal-hal yang Google Maps juga, Google Street belum begitu ada, kenal. Kalau sekarang kan saudara mau ke Barcelona tinggal gampang kan, ke Google Street aja kalau mau ngeliat kira-kira view-nya apa ya tinggal di situ aja ngeliat live. Oh iya kurang lebih kayak gitulah ya. Dulu nggak ada, jadi saya pengen banget yang namanya keluar negeri. Ya. Dan saya berdoa, Tuhan, kapan ya saya bisa keluar negeri gitu ya. Saya ngeliat pesawat nggak, saya seneng banget kalau nganterin orang ke Soekarno Hatta. Walaupun saya nggak sempet, dulu kan Soekarno Hatta itu susah untuk ngeliat pesawat untuk naik gitu. Saya berdoa lagi, Tuhan, tolong Tuhan supaya saya mau keluar negeri. Dan Tuhan tahu, 20 tahun, 30 tahun kemudian kamu pasti akan pergi ke New Zealand. Nah, jadi langkah yang saya lakukan adalah karena saya mau pergi ke luar negeri, dan syarat utamanya, ya kan harus kan, ada kata harus. Ya. Apa dulu? Paspor. Saya mau panik tuh, bikin paspor. Kita ingat betul. Bikin paspor, ngantri gitu ya, ngisi form. Kita juga nggak tahu ngapain gue buat paspor ya. Kapan buat jalan, lu ada kepentingan buat paspor, bayar dulu tuh ada 40 halaman, berapa halaman saya lupa tuh pilihannya. Ya, kalau nggak salah buat domestik juga ya. Dulu paspor kayaknya buat domestik juga nggak sih? Enggak juga, enggak ya. Pokoknya kalau nggak salah ada pilihan 40 atau berapa halaman. Saya kira pilihan 40. Dan tahu saudara bahwa akhirnya saya buat sama Fani. Waktu itu dengan impian ya, paling enggak kita mungkin bisa kerja di Eropa kali ya, mengutin anjing gitu kalau misalnya lagi jalan, mungkin yang kolek kotorannya gitu, atau mungkin ke panti jompo. Kita pikirnya begitu doang. Pokoknya mengadaptasi begitulah. Dan tahu saudara, pas lagi saya nyutain paspor ini masih kosong, ya. Dan karena saya udah siap dengan paspor ini, akhirnya paspor yang sama yang saya gunakan kosong itu digunakan. Akhirnya saya pergi ke Singapura kerja.
Nah, Tuhan itu sudah menyediakan saya pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan, ya, bukan kesempatan sih, saya ngomongnya kayak kairos kali ya, dimana mungkin kalau orang dulu ngomongnya kata sukses gitu. Itu kan saat opportunity meets the preparation. Waktu kita udah siap dan opportunity-nya datang pada saat yang bersamaan, bang, udah tuh pintu terbuka tuh. Dan saya udah nyiapin ini. Mungkin orang lain ngomong, lu ngapain? Tapi saya tahu bahwa saya harus bikin ini, ya, karena hal yang lainnya bukan di tangan saya. Apa yang bisa saya lakukan sekarang adalah saya nyiapin paspor, ya. Dan waktu saya nyiapin paspor, saya tahu bahwa ya di luar sana selain Malaysia bahasanya bukan bahasa Indonesia, ya kan? Saya ngerti. Jadi saat itu juga saya mempersiapkan diri, saya nyicil. Waktu itu kalau nggak salah, saya suka ikut mengunjungi website BBC, ya. Saya mempelajari bahasa Inggris. Saya melakukan perubahan-perubahan kecil. Tiap hari saya belajar kata demi kata, gitu. Kata demi kata, saya cicil, ya, karena saya mau mempersiapkan apa yang bisa saya persiapkan. Dan akhirnya terbukalah kesempatan itu dan saya bisa pergi ke Singapura dan akhirnya bisa di sini ketemu sama saudara semua, oke. Dan new wineskin itu bisa berbicara tentang apa sih? Kan tadi ada new wine nih, new wine itu butuh new wineskin. Berbicara tentang lifestyle saudara yang harus berubah, harus baru. Karena kalau mau pakai, jangan saudara memikir cuma cuan gitu. Dari Tuhan itu uang, masih pakai pola yang lama, gue habisin untuk menghabiskan hawa nafsu. Gak berlaku. You have to have new wineskin. Lifestyle harus berubah juga. Ya, mindsetnya juga harus berubah. Habitnya juga harus berubah. Dan kemungkinan juga role saudara juga harus berubah. Ya, baca Alkitab. Tadi kita jelaskan bahwa perlu yang namanya ngerti berkat itu untuk di-share. Kalau enggak akan jadi sia-sia, terbuang. Ya, saudara ngerti sampai saat ini ya. Jadi new wineskin itu penting. You need to be busy to prepare new wineskin. Ya, new wine itu bukan bagian saudara, itu Tuhan. Bagian kita adalah prepare the new wineskin untuk apapun itu. Karena saudara dirancang sekarang di musim yang berbeda, itu udah maksud. Ya, jalannya itu adalah dengan apa? New, just prepare lah, new wineskin. Dan di minggu lalu juga kita membahas orang janda. Janda itu, ya, zaman sekarang mungkin ada janda-janda kaya, ya, janda-janda kayak Sarah, kan kaya dia, benar ya. Tapi zaman dulu itu, zaman orang Israel, kalau namanya janda itu ya miskin, karena memang yang ngasih nafkah itu adalah suaminya. Ya, minggu lalu kan kita belajar membahas janda ya, yang orang yang kurang. Dan di sini kita belajar bahwa dia prepare the kalau istilah wineskin prinsip new wine and new wineskin adalah dia ada perubahan role, perubahan role itu apa sih kamu definisinya? Peran. Ada perubahan peran. Kita baca ya. Tetapi sudah beberapa waktu itu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ini minggu lalu kita bahas ya. Ini Elia kan, Elia yang tadinya di sungai dikasih makan sama burung gagak. Gak ada pilihan. Burung gagak bawa roti, ya makan roti. Dia bawa sisa buah, ya makan buah. Yang ada pilihan tuh, dia nggak bisa ngomong, besok gue mau makan steak, nggak bisa. Ya apa yang dibawalah. Kadang-kadang mungkin dia cuma bawa benih gitu, akhirnya lu makan kacang gue nih. Gitu. Lu saudara, coba ngalamin kayak gitu. Saya tanya sama Justin, kamu mau lagi nggak camp? Never. Ini Elia loh. Di sungai, saudara mau digigit sandfly juga, ya. Ini musim kemarau soalnya. Maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah lo,
ini orang yang gak mampu loh, seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam genti supaya aku minum. Kita sudah bahas minggu lalu. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan kita tahu bahwa seorang janda ini punya less margin, ya. Di musim kemarau ini dia masih punya spare, dan spare-nya itu adalah bukan dalam bentuk roti. Elia itu bertanya roti, tapi dia bilang, enggak, aku nggak punya roti. Yang aku punya adalah, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi ada kata segenggam itu artinya dikit, kecil. Juga sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Ini yang bisa aku lakukan. Cuma bisa mengumpulkan. Tenagaku cuma bisa mengumpulkan di musim ini. Nggak ada, aku nggak tahu. Habis ini katanya apa? Karena kami akan mati. Tetapi Elia berkata padanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ya, kalau dikatakan segenggam, artinya kan tadi 100% dibuat jadi 30% kasih aku dulu. Misalnya kamu lagi kelaparan, ya, saya nggak ngomongin janda lah ya. Anggap aja ngomonginnya masih single, ya. Kalau single di sini contohnya yang paling enak, mungkin kamu ya. Kristal, suka minum dia single. Ya. Kristal, kamu punya apa di rumah, gitu kan? Oh, Kak Tulus, aku punya uang $1.000. Ini untuk pokoknya buat bayar mortgageku terakhir. Abis itu gue nggak tahu mau ngapain, mungkin aku pulang ke Indo. 30% kasih aku dulu. Kan begitu? Ini kan ceritanya begini. Basis saya, kamu udah hidup. Mungkin abis itu ya, Kristal mungkin ngomong-ngomong sama temen, terus temen ngomong, dasar, itu cult, itu pendeta rakus tuh. Jangan kasih, lu tinggalin tuh gereja pokoknya. Ya jangan mau. Ya, langsung diserang gitu, masuk ke post sosial media, semua keyboard warriors keluar, beng. Gitu. Tapi apa yang janda lakukan? Enggak. Dia tahu bahwa saya udah punya less margin, ya saya juga ada pilihan, dan ini ada firman Tuhan. Apa yang saya lakukan? Akhirnya dia tahu apa yang dilakukan. Dia melakukannya. Nah di sini perannya dia berubah, saudara tahu nggak apa perannya? Yang tadinya seorang janda yang kekurangan, dia jadi provider. Dia yang mengolah, jadi chef juga masakin. Yang tadinya cuma victim, gak usah, dia berubah jadi provider. Dan kita tahu minggu lalu kita belajar ceritanya apa? Dia untuk berapa tahun cukup makan, karena ada Elia di situ. Anaknya belum bisa makan, ya. Dan ada cerita yang lain lagi. Ini Elia itu punya murid namanya Elisa. Sama juga ada cerita juga tentang janda juga yang kurang, ya. Nah di sini ceritanya adalah seorang janda ini suaminya meninggal. Dan karena meninggal gak punya spare, tuh nggak saudara kalau nggak punya spare, kalau nggak ada punya margin. Kan kita kemarin membahas minggu lalu. If you have less margin, you slow down. Kalau baterai saudara mau mobil elektrik udah pastinya udah berapa persen, saudara mau ke Queenstown, you pasti slow down lah, pasti recharge lah. Ya, berarti saudara kalau udah mainnya begini, ya udah mainnya bawah, saudara nggak bisa kemana-mana jauh kok. Pasti slow down. Nah ini saudara tahu nggak, kalau saudara punya spare-nya kecil, ya, contohnya gini lah, kalau saudara punya spare kecil dalam tabungan, saudara punya mortgage, apa yang diincar sama bank? Coba, sesuatu yang berharga dari saudara, rumah saudara, itu udah pasti. If you have less margin, ya, makanya saya mengencourage apa yang ada tuh jangan semua dihabisin. Ada yang perlu di spare, tapi ini juga dia nggak punya apa-apa lagi. Dan di sini karena dia udah punya less margin, apa yang berharga yang dia miliki? Anaknya itu mau diambil, ya, mau dijadiin budak. Dan akhirnya dia ngomong gini, jawab Elisa padanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah,
Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Nah, Elisa ini gak ngasih jalan keluar. Gimana cara bayar utangnya, dia gak ngasih tahu. Sampai sini dia belum tahu apa yang akan terjadi, dia gak ngerti. Ini janda nih punya skill setnya gak punya skill apa-apa lah. Yang dia cuma tahu, dia cuma masak, ngasih makan anak. Dia nggak tahu caranya ini mau gimana untuk bayar utang, karena yang dibutuhkan cash. Kalau yang tadi kan dibutuhkan makanan, kalau ini butuhnya cash, ya, uang, karena untuk membayar. Tapi yang dia punya cuma bentuk dalam minyak, ya. Dan dibilang gini, what you need to prepare, katanya adalah saudara harus prepare bejana kosong. Nah, ini ada preparation period, ada cut off period nih. Preparation ini dibilang kamu harus kumpulin sebanyak-banyaknya, jangan sedikit. Setelah udah kumpul, masuk, tutup pintu. Nah, udah tutup pintu, udah nggak ada lagi. Ini kairos cuma sekali nih. Your chance only one time. Kalau kamu nggak percaya dengan perkataan ini, you can ignore it. Akhirnya dia nggak tahu, dia nggak ada clue. Gue disuruh ngapain ini? Kita yang baca cuma ngerti ya, dia nggak tahu sama sekali. Oke, gue udah kumpulin, masuklah mereka. Lalu yang ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Yang dilakukan cuma menuang. Ada bejana yang udah penuh diangkat, digeser, diisi yang kosong. Dan berikutnya yang ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu apa yang terjadi? Berhentilah minyak itu mengalir. Bukan berarti source-nya nggak ada. Siap kok mengalir, siap. Kamu punya bejananya atau enggak? Karena prinsip kerajaan surga juga nggak mau rugi, nggak mau ada yang waste. Kalau emang udah nggak ada yang menampung, stop. Inilah yang terjadi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan padanya api Allah dan berkata, nah dia juga nggak tahu. Oke, sekarang gue udah punya minyak banyak. What should I do? Lalu Elisa ngomong, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, dari spare-nya, engkau serta anak-anakmu. Nah, ada perubahan role lagi. Tadinya jadi seorang janda, dia nggak punya skill set apapun, dia belajar jadi salesman sekarang. Dia harus tahu bagaimana caranya menjual dengan margin supaya dia bisa ada untung, karena ada hidupnya dari lebihnya. Dia harus bayar hutang masalahnya. Ya, tadinya dia nggak punya skill set apapun. Nah, saudara, saya bilang tadi, new wine itu bisa berhubungan dengan role. Ya, kalau memang harus ada perubahan role dalam diri saudara, dalam hidup saudara, lakukan itu. You need to prepare the new wine skin. Sampai sini sudah mengerti apa yang saya maksud? Ya. Tuhan yang menyediakan, kita yang Siapkan. sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan yang menyediakan, kita yang mempersiapkan. Coba, saudara butuh apa? Oh, yang sendiri yang tahu ya jawabannya. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, El Shaddai. Kita yang mempersiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Ini prinsip lagi. You need to prepare the vessel. Ya, bejananya harus ada. Apa sih bejana tadi kita ngomong? New wine skin itu berbicara apa? Your lifestyle has to change. Harus new. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana menerima berkat itu bisa merusak saudara. Sama seperti tadi, anggur baru kalau dikasih ke kulit yang lama, it will break it. Ya, saya ngeliat banyak orang, aduh, terima uang berkat atau jabatan gitu ya. Paling banyak sih jabatan. Tadinya nggak kerja, ya, tiba-tiba kerja, punya uang. Dengan punya uang punya pilihan, bener ya? Wah, yang tadinya nggak kenal
karaoke jadi kenal karaoke. Tadinya kenal karaoke biasa jadi karaoke yang plus. Tadinya nggak kenal pijit jadi kenal pijit plus. Wah, gara-gara apa? Kerjaan. Tadinya kalem-kalem gitu. Karena saya dulu waktu di Indonesia kerja sama konsultan, ya. Cara menangin tender kan di apa namanya, entertain. Saya pernah diajak satu tim ya ke Semarang tuh, wah, kita karaoke. Oke, saya masih lugu-lugunya beneran. Saya nggak tuh kayak gitu-gituan. Wah, terus tiba-tiba udah nih jam 10, jam 11. Datang motor, bueng, bawa perempuan. Ya apa ini? Gitu kan? Akhirnya masuk. Oh, enggak. Itu kalau nggak salah, handphone tuh masih 3G. Waktu video call sama Fanny itu agak susah. 3G. 3G loh, susah loh. Akhirnya saya bilang, udah deh, saya bagian pemandu lagu aja. Jadi saya muter-muter di ruangan yang lain, jadi muter-muterin lagu. Ya, jadi gitu saya udah capek kan, akhirnya saya ke mobil, udah kunci saya tidur. Wah udah pas lagi tidur gitu, akhirnya bangun, udah setengah bukan, udah nyupirnya cepetnya tinggi lagi, udah gelap Semarang, bilang mati nggak nih, bawa mobilnya udah di mobil itu cerita detail apa yang dilakukan dan sebagainya. Bilang, wah gawat nih, hanya gara-gara apa? Kerjaan loh, gara-gara project loh, terekspos. Dan ada satu orang yang udah tunangan, aduh, bilang, kenapa ya? Itulah berkat itu. Kalau misalnya saudara nggak diganti, kalau saudara nggak siap ya, new wineskin yang nggak ada, it will ruin your life, ruin your family, ruin your children, ya pasti itu, ruin your health juga. Tiba-tiba langsung, wah, kena alkohol ya. Jadi Tuhan yang menyediakan, kita yang mempersiapkan. Nah ini ayat yang terakhir. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya apa? Ada musim yang udah dilewatin. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ini harus dilakukan nih. Ini orang yang diberkati loh. Gak pernah minta-minta. Tapi apa yang dilakukan? Tiap hari, katakan tiap hari. Enggak tiap minggu, tiap bulan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ingat perumpamaan minggu lalu? Ada orang kaya, ya ini orang kaya ini diberkati sama Tuhan. Dan dia udah mempersiapkan, menurut saya, udah mempersiapkan bejana. Sampai dia bilang, aku akan merombak, ya ini akan membuat aku merombak lumbung-lumbungku supaya bisa nampung berkat, ya. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar katanya. Dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lalu Tuhan ngomong apa? Hai kau orang bodoh, malam ini juga jiwamu aku ambil. Dan katanya apa? Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Terbuang, waste. Dan kita suka ngeri dua berkat ya. Dua berkat kita tiap minggu apa dibilang? Tuhan akan membuka pembendaharanya bagimu, ya. Tuhan langit untuk menurunkan hujan bagi masanya. Ini yang orang kaya itu yang di perumpamaan itu diberkati hujan awal dan hujan akhir. Karena zaman dulu gak ada irigasi, sistem irigasi yang kayak kita kalau lagi road trip di New Zealand. Mau musim kemarau ya ada air. Di sana tuh benar-benar tergantung hujan awal dan ditutup oleh hujan akhir sehingga bisa panen. Ini orang diberkati, ya. Dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, sering kita lupa, kita mau diberkati tapi kita nggak mau memberi pinjaman. Ini yang namanya apa? Dan memberi pinjaman dan anak cucu menjadi berkat. Harus mau bagi, jangan dimakan sendiri. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Musim berlalu, ya. Kalau udah muda kan dari musim pacaran,
punya istri atau suami, punya anak, ya, dan kemudian udah tua, mengalami perubahan rambut, saya udah banyak putih-putih sekarang, ya, udah mulai jam tidurnya kok udah berkurang, ya, dulu bisa tidur sampai jam 9 pagi gitu ya, sekarang nggak bisa, udah body clocknya bangunnya pagi terus gitu. Terus kalau sekarang bergerak harus ada margin, kalau enggak, ya tahu ya, aduh bisa kerak tahu diri lah karena udah musim, ya. Tapi saya setuju dengan firman ini. Gak pernah sampai saat ini, ya, dari saya muda saya minta roti. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tahu bahwa ada bagian kita untuk menaruh belas kasihan dan juga memberi pinjaman. Walaupun firman ini kata apa? Dan kau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin, saudara. Dan saya sudah selesai. Tolong Michelle boleh maju. Hari ini kita belajar prinsip new wine dan juga new wine skin. Saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. Kenapa saya mau membagikan hal ini? Karena inilah prinsip kerajaan Tuhan itu berlaku dan saudara bisa uji. Sama seperti saudara kalau punya dispute dalam hal hukum, ini siapa yang menafsirkan nih? Ya. Sekarang lagi ngetren sekarang hak cipta di Indonesia, lagi rame banget. Ada hak cipta nggak bayar royalti, dan karena banyak tafsir diujilah di pengadilan. Hukum yang mengatakan bahwa mana yang salah, mana yang benar. Itu prinsip. Sama seperti ini juga. Ini adalah yang kita pelajarin dari minggu lalu, dan minggu ini adalah prinsip. Saudara mau melakukannya, nggak melakukannya di tangan saudara. Ya. Tapi saat saudara mau mengujinya, bahkan tadi ngomong gini, ini saya nggak ngomongin tentang memberi dan sebagainya, tapi ujilah aku. Bukankah apa membuka tiga-tiga langit dan sebagainya? Ini namanya prinsip itu harus diuji. Ya, sama seperti apa yang naik ke atas pasti jatuh. Saudara kemanapun juga. Itu namanya prinsip. Nah, firman Tuhan berkata, new wine itu sudah tersedia. Tuhan cuma butuh, do you have the wine skin or not? Tapi banyak kita busy mempertanyakan Tuhan lagi. Katanya Tuhan baik, berani lagi. Mana Tuhan? Tapi Tuhan cuma nanya, ini prinsip yang harus kita bawa pulang. Mana vesselnya? Setelah vesselnya udah ada, seperti tadi perumpamaan orang kaya, saudara udah punya cukup. So, what next? Tuhan kasih tahu, hidup kamu itu bukan hidup sendiri. Kamu harus berbagi dengan orang-orang lain. Jangan dipegang harta itu. Dan pasti saudara akan mengalami di mana saudara akan mengalami suatu musim dia berawat pilihan. Saudara mau ngasih let go atau enggak. Ini prinsip lagi. Setelah saudara punya vessel, saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jangan ditahan, di-share, dibagi. Termasuk keselamatan. Saya ngomongin keselamatan. Jangan egois gitu. Saudara punya tiket ke surga karena Tuhan Yesus bayar. Jangan disimpan sendiri. Kalau memang Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, ayolah, share lah. Be loud ke orang lain. Tahu gak kamu? Dulu hidupku begini, sekarang begini karena Tuhan Yesus. Cerita deh. Amin, saudara. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami bisa belajar mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang Get Change, tema yang bulan ini untuk mengalami perubahan. Tuhan Yesus tolong kami, hari ini kami belajar tentang to prepare, busy to prepare. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami apa yang sebenarnya harus kami prepare, sibuk, atau apa role yang kami harus emban, jalankan. Seperti cerita dua janda yang kami baru baca, supaya kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu, supaya kami juga bisa menghitung hari-hari kami, supaya kami tidak seperti orang kaya yang sudah mengumpulkan, yang sudah diberkati luar biasa, tapi jiwa
jiwanya diambil. Nah, apa yang sudah dikumpulkan